Halo, Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini mau sharing, mau berbagi pengalaman. Ada beberapa cerita menarik nih teman-teman dari kita berdua. Jadi, sebelum kita masuk ke cerita-cerita yang menarik tadi, em, kita minta tolong sama teman-teman Jangan nih. lupa Jangan lupa untuk untuk di subscribe. subscribe. Oke, teman-teman. Jadi selama masa pandemi nih kemarin, ada beberapa hal nih yang kita lakukan, baik Yang kita alami sendiri. betul. Jadi waktu itu memang awalnya orang tuaku, Mm-mm. kebetulan bapak aku itu. Mertua ya, mertua teman-teman mertuaku. Oke, bapak aku itu sakit orangnya, masih sering keluar masuk rumah sakit sih. Nah, kebetulan itu di masa pandemi juga gitu. Nah, di masa pandemi itu banyak ya yang sudah kena corona ya. Banyak banget teman-teman. Jadi gini, tempat mertuaku dirawat di rumah sakit itu salah satu rumah sakit Rujukan. rujukan untuk pasien COVID-19. Nah, ketika itu kebetulan aku sendiri nih teman-teman yang dampingin bapak mertua dari mulai pertama masuk sampai perawatan di terakhir. Nah, jadi ceritanya adalah bapak ini sudah memang komorbid teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu komorbid bisa di searching ya di Google. Kalau pandangan secara umum komorbid itu penyakit penyerta ya kan. Nah, penyakit penyerta bapak itu diabetes ya bun ya. Diabetes. Diabetes. Nah, ketika itu teman-teman, waktu masuk, masih ingat nih bun, waktu itu kan pertama kali masuk di IGD toh bun. Gitu. Masuk di IGD itu teman-teman ada satu orang pasien teman-teman, pas posisinya duduknya tuh sorry tidurnya itu di depannya bapak. Nah, waktu itu teman-teman itu sempat aku kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba si suster ini nyamperin si pasien tersebut. Nah, katanya pasien tersebut adalah positif COVID-19. Nah, otomatis. Dan ini sebentar, kau potong dulu. Ini posisinya aku di rumah karena aku posisi hamil. Jadi yang tahu kondisi di rumah sakit benar-benar itu suami aku. Nanti aku bagian cerita yang kondisi di rumah. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman waktu di rumah sakit itu kemudian ya udahlah, aku putusin teman-teman. Wah, sepertinya COVID penyebarannya itu semakin masif teman-teman. Nah, maka itu karena kekhawatiranku nih sebagai seorang anak, ya biarpun cuma anak menantu ya, tapi tetap gimana pun teman-teman, ini adalah catatan penting buat teman-teman semuanya bahwa mertua adalah orang tua kita juga. Oke? Tuh, 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 tuh. Nah, jadi teman-teman, waktu itu aku mutusin untuk dilakukan tes kepada mertuaku. Jadi mertuaku itu melewati satu tes pertama teman-teman, Rapid yaitu dulu ya. rapid dulu. Kemudian ternyata hasilnya kan non reaktif teman-teman. Wah, lega nih alhamdulillah gitu kan. Setelah tahu non reaktif, oke lah, habis itu dibawalah ke ruang ronsen teman-teman. Nah, di ruang ronsen itu aku minta untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh nih teman-teman. Dan Dan hasilnya keluar setelah beberapa hari. Masuklah, singkat cerita nih ya, masuklah di ruang perawatan kamar biasa teman-teman. setelah itu memang kondisinya udah membaik dan butuh transfusi darah karena HB-nya rendah dan udah mau tinggal satu kantong ya satu kantong Satu kantong aja aja. sih sebenarnya. Itu terakhir. Ayah masih inget tuh, bunda itu telepon ayah itu waktu di kantor. Ibu mertua teman-teman yang jaga di rumah Oh sakit itu iya, telepon diperlakukan kurang telepon enak. karena diperlakukan kurang enak katanya kan oleh salah satu perawatnya Perawat di nih, rumah oknum sakit ya, kita tersebut. sebut oknum ya, kita Ya. tidak menjustifikasi kalau rumah sakit itu buruk, tidak ya teman-temannya. Jadi rumah sakit itu pelayanannya cukup baik sebenarnya, cuma ya mungkin karena oknumnya itu tadi yang perlakuannya kurang enak teman-teman. Iya. Jadi akhirnya
saya baliklah saya ke rumah sakit teman-teman. Langsung nih teman-teman ya kan tahu prosedurnya seperti apa, seperti ini. Kita kooperatif nih teman-teman. Nah, tanyain si perawatnya ini kenapa sih harus diperlakukan seperti ini. Ternyata ada indikasi kah ke sana. Nah, akhirnya aku tanya nih teman-teman ke dokter penanggung jawabnya di DPJP Bapak nih. Ternyata katanya ada sedikit bercak di hasil ronsennya itu di paru-parunya. Dan itu mengarah ke COVID-19. itu Nah, sebelum tes ya teman-teman. belum. Habis itu teman-teman, oke lah, kita sempet ini sih teman-teman ya. Ini yang harus teman-teman lakukan bersama nih teman-teman. Kenapa? Ketika itu bapak itu sempat shock teman-teman, kaget ya, Kaget maklum ya kan. Bun, ya mungkin orang Udah, tua kan ya, takutnya Mas Po. kan yang gimana gitu kan, Nah soalnya bayangannya belum kan pernah. udah ekstrim nih teman-teman ya kan, kayak Enggak, bapak kita juga sekeluarga juga udah panik waktu itu. Aduh, gimana kok bisa gini. Padahal sebelum itu memang orang tua aku, beliaunya itu enggak pernah kemana-mana, memang kondisinya lagi lemah, jadi posisinya tuh sebelum opname di rumah terus. Kita mikir kalau ketularan tuh dari mana ya, apa nah kita juga faktornya. nah itu teman-teman itu sempat aku mikir itu, waduh jangan-jangan aku nih yang apa namanya, Nularin. iya yang nularin tapi aku OTG nih. Ini teman-teman, pengetahuan sedikit ya, ada di dalam COVID itu ada beberapa istilah teman-teman, ini yang harus teman-teman pahami dulu ya biar nggak salah paham. Jadi teman-teman sekali lagi, biar nggak salah paham teman-teman harus tahu istilah-istilah yang ada di COVID-19 terutama untuk penyebutan orang. Oke. Yang pertama ada yang namanya OTG. Apa itu OTG? Orang tanpa gejala. Dia tidak memiliki gejala. Nah, ini bahaya teman-teman. Ini karier ini. Ini bahaya banget, serius. Karena Lebih kitanya, beresiko untuk orang yang imunnya rendah. nah ini Kasihan. buat teman-teman nih ya, terutama nih teman-teman yang masih muda-muda nih, yang masih menganggap dirinya tuh sehat gitu kan. Wah, gua nih sehat nih gitu kan. Jangan salah teman-teman. Ketika teman-teman menganggap diri teman-teman sehat, tapi teman-teman sebenarnya sudah tertular virus ini, ya kan? Kemudian teman-teman pulang, teman-teman di situ harus pikirkan, di situ ada siapa aja orang dengan resiko, teman-teman. Siapa aja orang dengan resiko itu? Pertama, ibu hamil. Terus yang kedua, orang tua, teman-teman. Yang ketiga, Yang rentan anak-anak. banget. Nah, orang dengan resiko, teman-teman. Ini harus teman-teman pikirkan sekali lagi nih sebelum teman-teman itu menganggap dirinya tuh aku sehat, aku gak popo. Ya udah. Jangan egois lah. Jangan intinya. egois ya. Intinya adalah jangan pernah egois. Jangan menganggap main-main penyakit ini ya. Oke? Nah, Lanjut cerita. lanjut cerita. Tadi ada OTG, ada ODR, kemudian ada ODP, orang dalam pengawasan. Nah, ini salah satunya itu tadi didapat dari hasil rapid. Rapid. Nah, ketika rapidnya itu reaktif, Reaktif. teman-teman, maka orang itu dikatakan sebagai orang ODP. dalam pengawasan. Nah, kenapa masih baru orang dalam pengawasan? Karena masih harus melakukan satu kali tes lagi, teman-teman. Dan tes itu namanya adalah swab. Nah, Dan itu yang pasti. nah benar. Nah, barulah nanti kalau memang, dan kalau ada lagi yang namanya itu PDP, teman-teman, pasien dalam pengawasan. Nah, itu bapak, teman-teman, bapak mertua itu statusnya adalah waktu itu PDP, pasien dalam pengawasan. Karena bapak waktu itu sudah menjadi pasien di rumah sakit, teman-teman. Nah, kemudian diduga ada COVID-19. Dan bapak juga termasuk orang ODR, orang dalam resiko, dengan karena resiko saya. dengan penyakit bawaannya. Nah, itu. comorbid itu, teman-teman. Nah, lanjut cerita nih ya. Jadi waktu itu oke lah, mulai nih keluarga nih, ibu terutama teman-teman yang waktu itu sendirian, mulai was-was nih dengan perlakuan si panik ya. Takut campur Takut. aduk lah. Betul. Jadi ada beberapa perawat gitu ya. Ya kita sih memahami ya, karena itu memang prosedur ya kan ya, protokol. Dan itu kita tidak menyangkal itu dan tidak marah dengan kondisi seperti itu gitu, teman-teman. Jadi kita memang kooperatif banget, dan orang tua sudah kita kasih pengertian karena kita sendiri tidak mau beresiko untuk orang lain. Jadi waktu itu penanganannya bapak itu sudah mulai nih, teman-teman, pakai baju hazmat gitu Bun ya. Jadi pas perawat itu masuk itu udah pakai baju hazmat. Di tengah-tengah itu, dalam meyakinkan orang tua kita itu,
kita itu juga panik, sedih, Berat itu, tegang. Bun. Mm-mm. Kok bisa kalau satu rumah ada yang kena, otomatis kan kebetulan kita satu rumah sama orang tuaku, jadi kita pikiran takutnya ke kita juga, berarti aduh kitanya juga kena dong, aduh gimana ini, apalagi aku sendiri pribadi itu posisi hamil, rasanya itu super super campur, tegang, sedih, bingung juga Nah, harus gimana kok, kenapa keluarga kita sih nah gitu. itu dari sisi istri teman-teman. Sedangkan dari sisi aku mikirnya gini malah teman-teman. Waduh, mati nih. Jangan-jangan aku nih yang nularin bapak nih. Karena apa? Karena Tiap tugasku harinya teman-teman adalah berkecimpung di dunia itu teman-teman. Asal teman-teman tahu ya, waktu bapak masuk rumah sakit itu teman-teman, aku pribadi udah melakukan tes itu sebanyak 3 kali. 3 kali. Kenapa harus melakukan tes sebanyak itu teman-teman? Untuk meyakinkanku aku boleh pulang. Karena gini teman-teman, aku sendiri punya prinsip kalau sampai aku kena ya, aku gak akan pernah pulang ke rumah sebelum aku dinyatakan benar-benar sehat. Kenapa? Demi keluarga teman-teman. Nah, singkat cerita nih teman-teman, bapak waktu itu udah mulai panik nih teman-teman. Kita membujuk bapak itu mulai sore, mulai aku pulang kerja yang panik kan, posisi lagi sakit, dapat informasi seperti itu, apalagi kan beliaunya kan sebelum masuk rumah sakit memang sudah ada berita, dan beliaunya kan sudah lihat info-info di TV itu gimana, dan betapa apa ya, kata-kata isolasi atau karantina itu itu bagi jadi momok beliaunya gitu. itu pikirannya tuh udah kemana-mana, yang kayak orang di penjara kayak gitu, mereka jadi tuh takut duluan gitu loh, tanpa tahu yang sebetulnya itu gimana. Jadi ya udahlah, akhirnya bapak kita kasih pengertian teman-teman. Kita kasih pandangan resikonya apa. Dan kebetulan itu manajer dari rumah sakitnya sendiri Nah, ya kebetulan gini teman-teman. yang Waktu itu jadi terima kasih banget nih buat ibu manajernya yang udah langsung menyempatkan diri ya untuk menemui saya waktu itu. Jadi gini teman-teman. Waktu itu kebetulan si perawatnya ini tahu nih teman-teman tugas saya sebagai apa nih ya kan. Nah, kemudian akhirnya alhamdulillah nih teman-teman, manajernya langsung ini menemui teman-teman. Menemui cerita nih, Pak gimana? Oh gini Ibu, minta tolong untuk meyakinkan gini-gini. Oh siap. Akhirnya kita dapat bantuan nih teman-teman dari suster-suster, kemudian perawat yang lainnya untuk meyakinkan Bapak. Akhirnya singkat cerita, Bapak maulah dipindah ke ruang isolasi sampai menunggu swabnya teman-teman. Jadi dipindah ke ruang isolasi itu belum melakukan tes swab. Nah, di sanalah nanti dilakukan tes swab teman-teman. Jadi waktu itu kebetulan ini ada cerita lucu nih, tapi sebenarnya mau diceritain tapi gimana ya, tapi nggak apa-apa, ini kita ceritain aja teman-teman, jadi biar teman-teman tahu nih ya, biar jadi lebih lumrah lah kalau orang takut lumrah. seperti gimana, Dan juga teman-teman jadi lebih gini lah, lebih aware dengan bisa orang tua ya, memahami. dengan orang tua kita terutama teman-teman ya kan. Asal teman-teman tahu ya, waktu itu bapak itu posisinya teman-teman masuk ke ruang isolasi itu, Shock. beliaunya itu shock banget. Jadi waktu itu beliaunya sampai hampir mau kabur. Beneran, ini beneran. Karena di dalam pintu itu ada pintu lagi. Nah, jadi tuh posisinya gini teman-teman, ruang isolasi itu masuk, wah udah bapak tunggu di sini. Nah, otomatis aku nih tunggu di depan, perawatnya masuk di dalam. Wih, kok jauh banget ya, kagak kelihatan. Waduh, di mana tuh bapak? Sempat kepikiran kayak gitu sih teman-teman, kok masuk ruang isolasi. Nah, kemudian si perawatnya bilang, Pak, iya sus gitu, ini bapaknya kayaknya mau kabur deh, kayaknya shock. Ya udah, izinin deh aku dampingin deh dulu deh sampai swabnya gini. Akhirnya karena mungkin ngelihat perlengkapan aku nih teman-teman ya, lengkap. Waktu itu aku memang udah lengkap banget tuh ya, hampir kayak pakai masker, pakai face shield, habis itu bawa sarung tangan, bawa hand sanitizer sendiri. Weh, pokoknya lengkap lah teman-teman. Oke lah, ini masuk, diizinin teman-teman. Akhirnya yaudah bapak boleh deh nampingin bapak, tak dampingin teman-teman di dalam. Dan ternyata teman-teman, ruang isolasi itu kalau untuk yang muda kayak kita sih oke lah, kita
terbiasa hidup sendiri kan kan ya. masih ada handphone, Ada handphone. ada yang bisa kita mainin. Tapi Nah, kalau kalau untuk orang sepuh, beliaunya kan memang sudah apa ya, nggak bisa memakai atau ngikutin alat elektronik itu, jadi gadget-gadget sekarang, membosankan. yang dipegang itu bapak itu HP layar ekstra. Nah, tit sensor teman-teman ya, nggak boleh nyebut merek nih. Kita nggak di endorse. Oke. Udahlah, singkat cerita di dalam itu bapak sempat panik, aku nggak mau le gini pak, Minta minta pulang pulang terus terus. teman-teman. Pertama minta pulang terus, ya udahlah akhirnya aku coba kasih pengertian lagi, pak. Bapak kalau pulang, kalau memang nanti hasilnya positif, tolong pikirkan istri saya, tolong pikirkan anak bapak, cucu bapak. Jadi teman-teman di rumah itu juga ada anaknya mas, cucunya bapak, berarti keponakan kita. Itu juga sering main ke sini teman-teman, sering main sininya ke kakeknya gitu kan. Waktu itu akhirnya tak video call nih ke semua keluarga nih, bapak nih di ruangan. Ya udah dikasih semangat sama teman-teman, sama keluarga gitu kan. Akhirnya bapak mau. Ya ternyata di rumah teman-teman sudah kumpul nih keluarga ya bun ya. Iya, waktu itu sempet apa dapat telepon dari suami kalau beliaunya itu harus diisolasi. Aku bingung nih, aduh gimana, apalagi bapak kondisinya itu menolak waktu itu, jadi kita itu panik, masih lama berjam-jam itu baru dapat info kalau bapak itu oke, bersedia itu. Nah, di selama kita apa menunggu jawaban dari bapak itu, bapak mengiyakan itu, aku langsung panggil tuh bude aku. Kebetulan bude aku rumahnya deket dari sini, dan itu apa ya, mbaknya bapak itu. Aku ceritain nih semua gimana enaknya, maksudnya biar bapak itu dapat support juga dari keluarga gitu loh. Kalau keluarga itu bilang oke, gak apa-apa lah, gimana lagi, ini kan bukan penyakit aib ya, ini kan Nah, ini paling penting nih teman-teman. COVID-19 bukan aib. Dengarkan itu ya. itu bukan Sekali aib. lagi untuk semua orang ya teman-teman, sampaikan ke semua orang bahwa COVID-19 bukan aib ya. Itu penting. Oke? Itu bukan aib, dan itu memang murni pandemi. Nah, kita juga harus, siapa sih yang mau juga kena itu, kan kita juga sudah jaga kesehatan, dan memang dasarnya beliau itu punya penyakit bawaan gitu kan, jadi rentan sekali kan. Jadi kita itu benar-benar bingung, tapi campur kita harus kasih semangat, harus kasih support biar beliau itu mau dan ngikutin protokol yang ada gitu. Dan singkat cerita sih oke, mau, keluarga itu sudah mendukung banget. Ya sudah, kita bantu video call biar beliaunya itu nggak ngerasa kayak bener-bener terasingkan, Nggak merasa gitu. sendiri. Iya, nggak merasa sendiri, dan nggak jenuh juga kan di sana gitu. Menjadikan sih waktu itu, soalnya tegang, kenapa keluarga kita Sedih loh teman-teman, beneran. kayak Sumpah. aduh, Jadi gimana ya, apa yang dirasakan, jadi gini, kalau lagi aku nanganin kasus seperti ini tuh ya teman-teman ya, lihat keluarganya itu kadang sedih gitu kan, lihat anak yang dipisahkan dari orang tuanya karena dia positif sendirian, itu sedih rasanya teman-teman, dan itu kita ngalamin langsung teman-teman. Dan waktu itu campur aduk, serius. Nah singkat cerita, waktu itu bapak itu sempat tanya, Le, tes swab itu diapain? Bapak itu mikirnya udah waduh ini gimana, akhirnya kirain yang di gimana ya tak kasih contoh nih teman-teman. Waktu itu contohnya lucu sih, bikin bapak ketawa. Bapak pernah pakai cotton bud ke hidung nggak? Tak gituin teman-teman. Pernah. kayak gilik-gilik Ketawa. gitu. Yes, kayak gitu pak, kayak gitu deh rasanya gitu. Mas Ale, iya beneran. Ya udahlah, padahal aku sendiri waktu itu belum di swab. Baru dirapit 3 kali ya kan. Dari situ ya udahlah. Waktu itu protokolnya di swab ya set. Nah, karena memang bapak waktu itu tanpa gejala juga teman-teman, dan sudah dilakukan penambahan darah yang kurang 1 kantong tadi, akhirnya kita ngobrol lah dengan
DPJP-nya dokternya tadi. Dengan dokternya tadi, dok kita minta izin karena posisinya kan hasil rapidnya itu negatif. Iya. Izinkan kita keluarga itu untuk melakukan isolasi mandiri. Karena di situ posisi bapakku itu orangnya sudah tua ya, Mia. Udah sepuh. Sudah sepuh. Jadi kan untuk kalau sendiri takutnya kalau ke kamar mandi atau ke apa itu kan Gak ada ruangannya yang benar-benar bantuin. tertutup. Nah biasanya kan kalau di rumah kan ada ibu aku, ada kakakku, ada suamiku yang sekiranya itu membuntutin kalau apa Mendampingi. gitu. Ya Nah, itu. jadi teman-teman, akhirnya alhamdulillah nih dari dokternya kita juga jelasin nih, dok kalau kita itu di rumah sudah siapin tempat khusus untuk isolasi mandiri. Sebelum bapak pulang itu teman-teman, aku nih waktu itu udah prepare semua nih, udah telepon keluarga yang di rumah. Aku minta tolong siapkan satu ruangan gitu kan. Jadi kebetulan ada ruangan khusus di sini teman-teman. Memang kita sendirikan bapak. Aku minta sementara. Jadi minta ada satu ruangan. Jadi ada satu ruangan kosong teman-teman. Itu ya nggak ruangan kosong sih, layak ya, memang kamar kok ya bun ya. Memang kamar, cuman jarang di ini aja jangan sih. ditempatin gitu kan. Untuk disiapin, di-prepare, dibersihin segala macam untuk persiapan bapak pulang. Termasuk kamar mandinya teman-teman harus terpisah dari keluarga. Waktu itu kita udah kontak sama dokternya, kita jelasin kalau di rumah kita sudah siapkan ruang isolasi mandiri yang memang standar. Kenapa dibilang standar? Karena waktu itu aku sendiri ngerti gitu loh teman-teman ya, bukannya aku nyombongin diri atau apa, enggak. Jadi memang tujuannya adalah untuk mudahnya keluarga mengkontrol gitu kan. Tapi waktu itu bapak posisinya OTG teman-teman, ternyata akhirnya. Karena setelah penambahan darah sampai sekarang ini nih, ketika video ini dibuat, itu belum ada gejala apapun teman-teman, beneran. Dan memang nggak ada arah ke sana. Nggak ada ke arah sana, panas jadi karena ciri-cirinya dan panas, batuk segala macam itu ya. Itu bapak sama sekali nggak ngerasain itu teman-teman. Cuma memang bapak kan HB-nya rendah, ngedrop, jadi agak pusing gitu, ke orang anemia. Yes, kayak biasa gitu. Kalau orang kurang HB itu gimana sih teman-teman gitu. Ya udahlah, akhirnya diizinin karena mereka juga setuju, karena menganggap mungkin akunya ngerti, bapak juga kooperatif, keluarga kita kooperatif dalam proses pemutusan rantai COVID-19 ini. Jadi izinnya pulang. Nah, selanjutnya cerita di rumah ini jauh lebih menegangkan teman-teman, dan ini bikin heboh. Ini cerita miris dan menyedihkan sekali. Sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Jadi kalau video ini kita sambung nih sampai bapak dinyatakan sembuh atau sehat, bakal makan waktu seminggu kita cerita teman-teman. Jadi panjang ini ceritanya banget. Jadi cukup sampai sini dulu, dan jangan lupa nih teman-teman, sekali lagi kita ngingetin, jangan lupa di subscribe channel kita dan di like ya, terutama kalau memang informasi yang kita bagikan itu berguna untuk teman-teman, kita minta tolong untuk di like. Oke? Banyak cerita, banyak hal yang akan kita bagikan, dan itu real di kehidupan kita. Gak cuma di kehidupan kita, di kehidupan orang lain juga. Kita akan bincang-bincang juga dengan beberapa narasumber, banyak hal, gak cuma tentang COVID-19, tapi banyak hal teman-teman nanti ke depannya. Lanjut ke video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.